Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafsyura Zahra dari ALKS 1B, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas, reliabilitas, dan juga regresi menggunakan SPSS. Oke, di sini kita sudah punya soalnya. Di soal ini sudah ada 20 responden dan ada 5 item pernyataan. Dengan skala Likert 1 sampai 5, 1 itu sangat tidak setuju dan 5 itu sangat setuju. Di sini kita akan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Validitasnya menghitung menggunakan korelasi persen antara setiap item 1 sampai 5 dengan total skornya. Dan juga nantinya hasilnya ini kita disuruh menentukan mana yang kurang dari 0,3 dan nantinya apakah item tersebut harus dipertahankan, diperbaiki, atau dihapus. Dan untuk reliabilitasnya kita hitung menggunakan Converge Alpha. Dan dua pengujian ini akan kita lakukan menggunakan SPSS. Cara-caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka SPSS-nya, lalu masuk ke variable view. Setelah itu kita ketikkan responden item 1 sampai 5 dan total. Lalu setelah itu di bagian responden type-nya kita ganti ke string dan desimalnya kita ganti ke 0. Nah, untuk value di item 1 sampai item 5 itu kita tuliskan 1 itu sangat tidak setuju, dan 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Ini kita lakukan berulang dari item 1 sampai item ke-5. Lalu setelah itu kita masuk ke data view dan kita kopikan soal tadi ke sini. Ini sudah ada responden item 1 sampai 5 dan juga total. Total ini adalah hasil penjumlahan dari item 1, 2, 3, 4, dan 5 dari tiap respondennya. Lalu sekarang kita akan melakukan uji validitas. Caranya adalah kita klik analyze, correlate, bivariate, dan kita pindahkan seluruh item ini ke bagian variables. Correlation coefficient-nya persen dan menggunakan two-tailed. Kalau kita oke, dan ini dia hasil dari uji validitasnya. Dan untuk cara menginterpretasikannya adalah kita lihat korelasi antara tiap item dengan total item. Jadi ini yang kita lihat. Dan lalu setelah itu kita bandingkan hasil R hitung ini dengan R tabelnya. Dengan ketentuan R tabel itu adalah DF sama dengan N min 2. N itu kita ketahui N-nya adalah 20, lalu 20 min 2 adalah 18. Jadi R tabel dari N18 itu adalah 0,4438. Dan kita bandingkan jika hasil R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, yaitu 0,4438, maka item-item ini itu dinyatakan valid. Dan kita lihat di sini, semuanya itu berada di atas atau lebih besar dari 0,4438, maka seluruh item-item pernyataan ini itu dikatakan valid. Dan bisa dilakukan ke pengujian selanjutnya, yaitu reliabilitas dan juga regresi. Lalu bagaimana jika hasil dari uji validitas ini ada yang di bawah dari R hitung atau di bawah 0,3? Jika ada yang di bawah jika ada yang di bawah R tabel atau di bawah dari 0,3, maka item-item tersebut dinyatakan tidak valid. Dan kita bisa
memperbaiki atau mengganti item-item yang tidak valid itu, lalu kita bagikan ulang lagi kepada responden. Namun ini memakan waktu yang cukup banyak dan juga tidak ada jaminan item yang diulang itu dapat valid setelah dilakukan pengujian kembali. Selain memperbaiki atau mengganti item, kita juga bisa menggunakan cara dengan menghapus item yang tidak valid itu dari analisis. Jadi item-item yang tidak valid bisa kita langsung hapuskan saja dan tidak dilakukan pengujian reliabilitas dan juga regresinya. Itu dia cara melakukan uji validitas. Sekarang masih menggunakan data yang sama, kita akan menguji reliabilitasnya. Caranya adalah kita ke bagian analyze, lalu scale, dan pilih reliability analysis. Lalu kita pindahkan semua item-item ke bagian sebelah kanan. Yang tadinya berada di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Dan modelnya kita menggunakan model alpha, karena tadi di soalnya kita disuruh melakukan pengujian menggunakan Converge alpha. Dan ini dia hasil dari pengujian reliabilitasnya. Kita cukup melihat di bagian yang ini, Converge alpha 0,967. Cara menginterpretasikannya adalah jika hasil dari perhitungan adalah lebih dari 0,7, maka instrumen penelitian tersebut dapat dinyatakan reliable. Dan di sini hasil dari perhitungannya adalah 0,967. Maka instrumen penelitian ini dinyatakan sangat reliable atau konsisten dan layak untuk digunakan. Itu dia hasil dari pengujian validitas dan reliabilitas yang kita lakukan pada soal nomor 1. Lalu selanjutnya kita akan ke soal nomor 2. Di sini ada keterangan bulan, biaya iklan, dan juga penjualan. Jadi ini tuh data-data pengeluaran iklan dan hasil penjualan selama 12 bulan terakhir. Dan kita disuruh menentukan slope B dan intercept A, lalu kita akan menginterpretasikannya, dan juga bagaimana jika biaya iklannya sebesar 45 juta. Dan kita juga menentukan apakah model ini cukup baik untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan serta jelaskan alasannya. Jadi untuk nomor 2 ini kita akan melakukan pengujian regresi menggunakan SPSS. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita masuk ke tab variable view. Lalu kita isikan di sini berupa bulan, X, dan Y. Lalu untuk desimalnya kita ubah semuanya menjadi 0. Dan di bagian label, di name yang X, labelnya kita beri nama biaya iklan. Dan untuk dia kita kasih label penjualan. Nah, sudah kita masuk ke data view, lalu kita isikan data-data yang tadi ada di soal, kita pindahkan data-data tersebut ke sini. Nah, ini sudah masuk data-datanya. Lalu cara melakukan pengujian regresinya adalah pertama kita klik analyze, regression, dan linear. Lalu kita pindahkan variabel dependent dan independent. Di sini variabel dependentnya adalah Y dan variabel independennya adalah X. Kita pindahkan, jangan sampai tertukar. Jadi variabel dependent itu adalah Y dan variabel independent adalah X. Lalu untuk metodenya kita menggunakan yang enter, lalu kita okekan saja. Ini dia hasil dari regresinya atau output dari regresinya. Ini sudah diketahui bahwa intercept A-nya adalah 13,784 dan B-nya atau slope B-nya adalah 0,801. Maka kita dapat mengetahui jika dari persamaan Y sama dengan A plus BX, maka persamaan itu menjadi Y sama dengan 13,784 ditambah 0,801X. Dan interpretasinya adalah arti dari intercept A 13,784 itu adalah jika biaya iklan yang dikeluarkan adalah 0, maka besar penjualan yang akan terjadi adalah 13,784 unit. Atau jika kita bulatkan menjadi 14 unit. Dan interpretasi dari slope B sebesar 0,801 itu artinya jika kita menaikkan 1 juta pada biaya iklan, maka penjualan yang akan terjadi itu akan meningkat sekitar 0,801 unit atau
kalau kita bulatkan menjadi 1 unitnya. Lalu seberapa kuat biaya iklan terhadap penjualan? Untuk melihat ini kita bisa lihat di bagian model summary. Di sini kita ketahui R-nya adalah 0,995. Maka 0,995 ini kan mendekati 1. Maka ini menjelaskan bahwa ada hubungan yang kuat dan positif antara biaya iklan terhadap penjualan. Dan di sini kita dapat melihat R square-nya adalah 0,990. Ini mengindikasikan bahwa ada 99% penjualan itu dipengaruhi biaya iklan. Sedangkan 1%-nya lagi si penjualan itu dipengaruhi oleh hal-hal lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Lalu, bagaimana jika biaya iklannya itu 45 juta? Maka bisa kita hitung menggunakan rumus Y sama dengan 13,784 ditambah 0,801 X, dan X-nya itu diganti dengan 45. 45 itu adalah yang jika diketahui jumlah biaya iklannya. Maka Y sama dengan 13,784 ditambah 0,801 dikali 45. Maka hasilnya adalah 49,829 atau kita bulatkan menjadi 50. Jadi bisa kita simpulkan, jika biaya iklannya adalah 45 juta, maka penjualan yang akan terjadi itu sekitar 49,829 unit atau dibulatkan menjadi 50 unit. Dan menurut saya, model ini cukup baik untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan karena kedua variabel memiliki nilai signifikansi. Ini nilai signifikansi 0,00 atau kurang dari batasnya itu adalah 0,05, yang berarti adanya pengaruh terhadap dua variabel, dan koefisien regresi ini memiliki hubungan yang positif dan cukup kuat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.